Oke, welcome back to my channel Ancas gitu kan. Wis, welcome back. Nah, di sini saya akan memberitahu caranya bagaimana sih jual beli kripto atau koin kripto di Indodax dalam waktu jangka pendek gitu kan. Kayak gini. Nah, semisal kalian mempunyai koin atau uang dibentuk dolar, misalnya di USDT, atau kalian langsung misalnya membeli pasaran SIBA kan bentuknya USDT. Nah, USDT misalnya kalian membeli tadi pas posisi 2800 atau 2820 atau 40, berarti kan kalian sudah mempunyai keuntungan sekitar 5000 sampai 6000, atau mungkin masih di bawah 5000 tergantung modal kalian juga. Nah, di sini jual semuanya 100% pada pasaran yang pada harga yang ingin Anda tentukan saat Anda jual gitu kan. Lalu kalian jual, nanti uang kalian itu akan masuk ke pasaran USDT ini, ke pasaran USDT dalam masih bentuk dalam dolar. Kalau kalian tadi menjual koin SIBA itu masih bentuknya dolar dan langsung masuk ke USDT IDR. Lah, bagaimana sih caranya kalau kita mau beli koin IDR tapi saldo kita masih bentuknya dolar gitu kan? Kalau saldo kalian masih dalam bentuknya dolar, kalian jual dulu USDT ini, koin USDT yang kalian punya, jual. Nah, nanti langsung masuk ke font nilai aset IDR Anda. Nilai aset IDR ini nilai yang tadi sudah, atau koin yang di USDT nilainya itu dijual dan masuk sini, yang tadinya bentuk dolar dan sekarang sudah masuk dalam bentuk rupiah. Nah, lalu kalian bisa membeli koin IDR ini. Dan saran saya, kalau masih pemula dan modalnya kecil, itu beli yang angka 3 digit. Jangan sampai beli yang 4 digit. Ya minimal 3 sampai 4 digit lah. Jangan melebihi itu dulu. Semisal kalau modal di atas 100 lah intinya, atau di bawah 100 juga bisa. Cuma keuntungan itu tergantung modal kita sendiri, juga tergantung memilih pasarannya. Semisal, dan ada yang bertanya gini, bang, gimana sih caranya ngecek pasaran ini mau naik apa turun gitu kan? Kalau menurut saya itu gini, lihatnya gini, misalnya ini A B Y S S lah, pasaran ini kita lihat titik terendahnya 304 dan titik tertingginya 326 dan harga saat ini adalah 316 gitu kan. Nah, berarti ini posisinya kan ini sudah melebihi sampai sudah menyentuh angka 304, angka terakhir dan angka terendah di pasaran ini. Dan kalau grafiknya seperti ini, itu jangan dibeli karena ini grafiknya nggak jelas. Soalnya ini naik turunnya itu nggak jelas, bisa naik secara vertikal, bisa juga turun secara vertikal. Nah, ini belum oke, ini pasaran baru-baru kali kayaknya, belum lama ini. Nah, intinya dicek dulu, diprediksi, soalnya setiap prediksi orang itu beda-beda. Ada yang kadang berhasil, kadang ada juga yang melenceng, kadang juga ada yang melenceng jauh. Jadi memprediksi sendiri itu lebih oke. Cara saya untuk memprediksi itu seperti ini. Kita pilih salah satu pasaran, kita full lihat grafiknya, sinyal. Nah, ini kelihatan, ini udah kelihatan.
Nih, ini naik, ini kan naik. Kita paling indikator Aron Polygripen B. Dah, itu doang. Nah, dari sini kelihatan. Nih, garis biru ini menuju ke bawah. Berarti posisinya akan turun. Ya kan? Tapi garis coklat juga ini itu sejajar vertikal akan turun. Nah, caranya gimana? Kita pilih 30 menit. Nah, 30 menit ini kelihatan. Berarti ini garis ini. Nah, garis ini itu sejajar ke bawah, maksudnya sejajar menurun, dan angka biru ini yang biru itu sejajar akan turun juga, tidak sejajar dengan garis ini. Nah, ini kemungkinan akan turun, tapi dalam waktu ya kira-kira aja mau masang di harga berapa gitu kan, intinya gitu. Dan untuk trading jangka pendek di Indodax atau dalam cryptocurrency itu untung itu dihitung dari modal. Semisal toh modal kita gede, ya untungnya juga akan gede, walaupun naik cuma 1%, 2%, itu kan gede untungnya. Tapi kalau ketika kita modalnya cuma di bawah 500.000, itu untungnya juga toh nyampe 10.000 juga untung kita itu menyampe 3% sampai 5%, itu baru 10.000. Bahkan 5% pun bisa lebih dari 10.000 untungnya, mungkin bisa sampai 25 sampai 30, itu kalau 5%. Tapi kalau cuma 1% naiknya itu hanya mungkin, ini baru kemungkinan lah ya, cuma untung 1 sampai 5 ribuan lah, kisaran segitu. Oke. Sebenarnya gampang main ginian kalau kita mengerti. Cuma ya saya juga masih belajar. Kayak gini, jual beli, kita walaupun udah untung 2.000 3.000, kita jual, kita beli lagi koin. Semisal untung 1.000 atau 2.000, lalu kita membuka pasaran 10 pasaran dalam kurun waktu kurang atau lebih 1 jam, itu kita untung udah 20.000 lah. Kalau kita kalau kita membuka pasaran 10 pasaran dalam waktu 1 jam, kita trading sampai 3 jam, hitung untungnya udah berapa. Untungnya udah 60.000, itu 3 jam. Cuma rebahan sambil ngopi sambil ngerokok, 60.000. Enak kan? Tapi hati-hati, jangan pernah membeli koin ketika harganya lagi naik. Contohnya ini, kalau lagi seperti hijau-hijau ini jangan dibeli, karena itu lagi naik gitu kan, nanti malah ujung-ujungnya rugi. Oke, see you.